Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, pada perjumpaan kita kali ini kami akan menyajikan kajian dari Kiai Haji Mukhlason Rosyid atau Guson dari Mojokerto. Marilah kita simak bersama. Orang yang tidur itu roihan Allah tarik. Orang yang mati ruh yang ditarik. Apa roihan? Kita bahasa Jawa punya sukma, ya, bahasa Jawa sukma. Ketika roihan itu ditarik, jasmani ini masih kembut-kembut. Artinya kembut-kembut itu masih bernafas karena ruh yang ada di jasad masih ada. Tetapi roihan apabila ditarik Allah, maka akal ini sudah tidak sambung terhadap urusan-urusan dunia. Orang yang tidur itu ada dua jenis. Ada jenis di mana dia itu masih sadar akunya makhluk ketika saat bermimpi. Contoh, saya mimpi dikejar-kejar orang gendeng gawa berang, ya toh. Lari enggak? Lari. Dan itu ketika saat saya bermimpi, itu saya menganggap fakta. Memang fakta. Di dalam dunia kasyaf, di dalam dunia mimpiku termasuk kasyaf, Pak. Termasuk kasyaf. Nyata. Tetapi ketika saat sukma atau roihan itu dikembalikan Allah, akhirnya sadar saya terbangun, jawab saya, walah mimpi. Jujur Pak, sebelum kami ditangkap polisi tahun 2010, digerobyok ning omah niki, sering saya dikasafkan Allah lewat mimpi kalau rumah saya diparani polisi, diobrak-obrak. Itu bentuk mimpi itu Allah memberikan satu pengetahuan kabar yang akan datang, entah tanggal berapa itu akan terjadi. Ada mimpi orang tidur yang seperti ini. Ada juga yang kedua, orang tidur sudah lepas akunya, akhirnya tidak akan terasa di dalam tidurnya itu, alias tidak mimpi tidak mimpi apapun, ujuk-ujuk tiba-tiba sudah diingat-ingat, ya nggak ingat, nggak bermimpi. Ada dua jenis ini Pak. Lah, untuk menghilangkan kesadaran keakuannya hamba itu tidak jauh ketika saat kita itu di alam jaga ini, alam muhadharah ini. Secara fisik kita ngadepi apa yang ada di alam dohiriyah ini. Lah, bagaimana menetapkan caranya ruhaniyahmu itu tidak muncul akunya hamba makhluk yang berperan? Kembalilah kepada ayat ini. Kau harus menjadikan Allah sebagai imammu, berarti condonglah ruhaniyahmu terhadap Tuhanmu. Lah, untuk condongnya ruhaniyah pada Allah, jawabannya, caranya, sistemnya adalah sibukkan ruhaniyahmu berzikir sirul asrar. Niku sistemnya hanya ada di situ Pak. Terus ketika ada di mimpi bagaimana? Ketika tidur, biar kesadaran keakuan hamba itu lepas. Hanya satu, sebelum Anda tidur, tolong sibukkan ruhaniyahmu itu bersirul asrar. Nanti ketika mimpi ketika tidur Anda apakah dimasukkan di dalam mukasyafah
bermimpi atau tidak dimasukkan mukasyafah langsung dimusyahadah, Anda berarti tidak bermimpi. Tatkala Anda dimasukkan di mukasyafah atau bermimpi, kalau awalnya Anda itu memegang sirul asrar, pasti kesadaran keakuan Allah itu keakuan hamba itu lepas. Ini enggak bahaya. Yang berbahaya kan gini, Pak. Anda belum mengerti sirul asrar, terus tidur, terus masuk di dalam alam mimpi, sukmamu digondol wewe. Ya, digondol wewe, bener awake ambekan digugah ora gelem kang tangi. Biasane nguniku, biasanya disebut mati suri lah gitu toh. Wis jarne ae. Anda harus memanggil Roy Khan untuk kembali. Piye carane? Ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sudah bertajali, baru bisa. Tapi kalau tidak bertajali gak mungkin. Kadang-kadang sampai 2 hari nggak bangun-bangun loh Pak. Tidur digugah tapi tidak mau bangun. Mungkin saya punya pengalaman Pak, pengalaman yang mungkin bisa Anda tiru, bisa ndak. Ya gini, ketika ada orang yang tidak bisa berjalan, minta petunjuk Anda supaya memberikan tombo itu obat untuk bisa jalan. Mungkin bisa Anda tiru. Suruh dia itu duduk, sikilnya disuruh nelonjor sampai cari daduk atau kawul ya, sampai kasih di atasnya, terus sampai kasih lengok gas atau bensin lah. Iya, terus Anda ngambil korek. Pikiran yang sakit mesti mau dibakar ya. Anda hanya bisa untuk meden-medeni tok, epok-epok ya kondisekno korean iku nggak bisa nyala gitu loh ya. Dia akan takut. Dengan ketakutan itu, spontanitas, dia akan berdiri dan lari. Pernah saya itu. Tapi aja jabong tenan Pak ya. Nek sampai nobong tenan urusan polisi. Coba mungkin seperti itu. Bapak Ibu, sistem untuk supaya akunya hamba tidak muncul ketika tidur, dan tidur Anda dimasukkan kasyaf alias bermimpi, bertemu apapun, hanya satu. Sebelum tidur Anda dengungkan, sibukkan rohaniyahmu itu duduk di sirul asrar. Udah, di situ akan aman Pak Anda. Aman. Artinya tidak akan bisa digondol wewe, karena di situ Anda sudah menetapkan Allahnya di situ yang memperjalankan. Itu caranya Pak ya, apabila di dalam mimpi. Sebab orang tidur itu tidak mungkin selamanya itu bermimpi. Kadang-kadang Anda tidur terus nggak bermimpi, langsung Anda bangun ya nggak ada impen opo-opo. Dulu zaman kasaf itu yang kutunggu-tunggu mimpinya. Karena apa? Akeh sing golek nomor. Kadang-kadang seperti itu. Pegel ambek lungguh digawe turu. Lah. Wis kata wurui wis. Tujuannya kau nok gunung kok pun itu Pak. Caranya sistem jenengan harus duduk di sirul asrar sebelum tidur ya. Oke, kita masuk pada maksud adalah iling atau ingat. Bahasa Arabnya adalah zikir. Zikir yang sesungguhnya, ingat yang sesungguhnya adalah, kalau bahasa zikir kan Arab, ingat kan ngalih bahasa. Lah secara istilah
Ingat itu ruhaniyah kita itu sadar bahwasanya semua itu yang berlaku hanyalah hidup. Itu maksudnya zikir, itu maksudnya ingat. Bukan ingat yang dimaksud, bukan zikir yang dimaksud di sini mengucapkan ribuan la ilaha illallah terus hu Allah, bukan itu. Itu mah secara syariat dan thariqah. Tetapi secara hakikat yang dimaksud zikir adalah sadarnya rohaniyahmu, condongnya rohaniyahmu bahwasanya semua apapun yang berlaku adalah hidup, baik di taat maupun di maksiat. Ketika hati sudah duduk di wilayah ini, berarti itulah yang dimaksud wa aqimus sholah li dzikri. Inilah yang dimaksud ingat yang sebenarnya. Kalau dalam bahasa syariat, ketika kau sholat, sadar hatimu bahwasanya yang bergerak itu bukan dirimu tetapi Allah. Itu ingat, satu. Nomor dua, apa Jung? Apa lih? Terkait masalah sabda kalamullah dengan sabda Rasul. Oke. Kalamullah ucapan Allah, dawuhe Allah. Sabda Rasul iku sabda ucapane Rasul. Kalau saya memakai kacamata syariat ini pasti beda. Kalau kalamullah berarti Al-Qur'anul Karim, kalau sabda Rasulullah yaitu al-hadis. Al-hadis. Lah di dalam hadis itu ada rawi, ada yang menceritakan atas apa yang disabdakan Rasulullah. Contoh. Di dalam sabda Rasulullah itu tidak ada yang tertuang di dalam Al-Quran. Contoh, Rasulullah bersabda, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Aku tidak diutus oleh Allah ke bumi ini kecuali menyempurnakan akhlak. Sabda ini satu paket dengan apa yang telah disabdakan Allah pada malam hari ini dalam surah Al-Baqarah ayat 208. Wahai orang yang beriman, masuklah kamu di dalam agama Islam dengan sempurna. Sekarang sabda Rasulullah, maksud akhlak itu secara jasmani dan rohani. Kalau dalam Al-Quran itu Islam secara jasmani, syariat juga Islam secara rohani. Sama, cuman beda tulisan. Itu secara syariat. Lah kalau secara hakikat antara kalamullah dengan qala Rasul, orang itu sudah memandang hanya ahad. Yang bersabda itu hanyalah Allah, yang berkalam hanyalah Allah. Kok bisa? Iya, karena sudah tidak melihat Muhammadnya makhluk, melihat hidup dalam diri Muhammad. Siapa? Ya Allah lagi, hidup itu. Lah ini Pak, kalau kita memandang dari kacamata hakikat itu tidak ada bedanya. Makanya umat manusia akan terpecah dikarenakan beda persepsi, dikarenakan beda madhab, dikarenakan beda bendera, yang ujung-ujungnya akan mengatakan yang mereka itu salah, yang benar kita. Itu pasti Pak. Mohon maaf, umat Islam di seluruh dunia, khususnya di Indonesia, manakala ruhaniyahmu itu tidak kunjung kembali kepada Allah,
perselisihan akan semakin melebar. Betul. Kalau perselisihan sudah semakin melebar, yang terjadi akan tertanamkanlah di dalam hati kita hasud, tertanamkanlah di dalam diri kita bener dewe, itu pasti. Mohon maaf, sekarang kita ngomong mazhab, saya mazhab Syafi'i, pasti di dalam konsekuensi saya mengatakan yang selain mazhab saya tak anggap salah. Begitu dengan mereka, sebaliknya sama. Sekarang kita lebarkan agama. Agama Islam mengatakan siapapun Anda kalau tidak memakai Islam salah semuanya. Akhirnya mengatakan innal ladzina kafaru. Nah gitu dah. Sama, mereka agama di dalam pendidikan dirinya juga gitu. Kalau tidak agama saya, kau itu tidak benar, gak selamat. Nah gitu toh. Perselisihan yang seperti ini di tengah-tengah umat Islam tentang agama, aku tanya, sampai kapan Anda terus berselisih seperti ini? Gegara nama Tuhan yang tidak sama, Anda akhirnya terjadi bunuh membunuh. Ayo, sampai kapan? Aku tanya. Sadarkah kau bahwasanya Anda, setiap diri manusia itu difitnah oleh nafsu di dalam diri kita? Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Tahu? Nggak sadar kalau difitnah. Gak sadar. Anda akan sadar manakala Anda sudah masuk di dalam dinul haq. Ini sekarang secara fisik ngomong, di Indonesia itu banyak bendera, banyak partai, ya, bendera apapun. Sekarang di syariat ataupun di thariqah juga banyak bendera, royoan umat, kehkean, ya, estu. Banyak partai-partai bendera yang di situ sibuk ngurusi kehkean umat, tapi hal yang amat penting tidak diperhatikan. Apa itu? Kewusulan Anda terhadap Allah ini tidak kau permasalahkan. Ketidakusulan ruhaniyah pada Allah ini tidak Anda masalahkan. Mengapa saya berpuluh tahun tidak bisa? Saya katakan kewusulan itu, kemakrifatan itu kan dirimu sudah tiada, dirimu tidak merasa melihat dirimu karena Anda sudah tiada. Tidak sibuk ngurusi ini, sibuk urusan akeh-akehan pengikut. Kalau boleh saya katakan bendera memang. Bapak Ibu, aku tanya, sampai kapan kita terus berselisih seperti ini? Kita nggak sadar sebetulnya kita itu diadu oleh nafsu dalam diri kita untuk membenci terhadap sistem orang lain. Sama, di sana juga begitu. Oleh sebab itu sadarlah, kembali kepada judul kemarin, wad'u ila rabbik. Udah, kembalilah pada Tuhanmu. Pasti jikalau kau seluruhnya mau kembali kepada Tuhanmu, kau akan islah, kau akan berdamai, kau akan tidak menyalahkan siapapun. Jangankan terhadap sesama, iblis pun tidak pernah kau salahkan. Karena iblis nggodha awakmu sing ngongkon ya sapa? Penak toh? Jadi berdamai Anda, gak membenci. Kalau kau membenci, nanti kau akan ya sakit sendiri kaulah. Nafsu juga memfitnah kita itu, ya siapa sing ngongkon? Itu nanti kalau kita sudah sampai pada ahad baru sadar.
Kalau belum, ya otomatis Pak. Begitulah ya. Jadi secara pandangan kacamata hakikat, kalamullah dan sabda Rasul, oleh karena beliau memandang ruhaniyahnya itu hanya pada hidup, tidak ada bedanya. Terus yang nomor 3, saya ini separuh manusia atau gini Pak, Allah katakan qad khalaqtul kailo fi ahsani taqwim niku lho apa? Ya apa niku ayate? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku menjadikan manusia itu dengan sempurna, artinya sebaik-baiknya. Hal ini tingkatan takwa. Apa? Ketika saat kita itu belum akil balik, memang udah nggak ada kata kesalahan, nggak ada. Laksana Nabi Adam ada di surga. Tetapi ketika sudah masuk di wilayah akil balik, apa terusnya ayat itu mau? Summa rodatnahum asfalasa filin, kujatuhkan di wilayah seburuk-buruknya, saasor-asore, serendah-rendahnya. Karena apa? Ruhaniyah ini condongnya terhadap Togut. Begitu bos, paham ya? Makanya asfala safilin, serendah-rendahnya, lebih rendah daripada hayawan. Pertanyaannya, apakah saya itu separuh manusia, separuh selain manusia? Yang bisa menjawab ada diri kita masing-masing. Saya kasih barometer. Ketika ruhaniyah itu sudah condongnya pada Allahu waliyul ladina amanu, itu menjadikan hidup sebagai imamnya, maka itulah kembali seutuhnya. Tetapi tatkala ruhaniyah ini condongnya terhadap tauhid, nyun sewu Pak, nek cara kula ngarani blegere menungso, tetapi sifatnya adalah ulaika kal an'am balhum adol, bukan manusia. Berarti separuh manusia, separuh ya wis aranana dhewe. Nek jenengan tanya apakah saya ini separuh manusia atau separuh bukan, atau saya sudah tidak bukan selain manusia alias sudah utuh manusia, jawabnya barometer tadi. Kalau ruhaniyah sudah condongnya pada Allah, tadi jenengan sudah mengatakan baik yang ada di taat maupun maksiat, semata-mata yang berperan, yang berkuasa itu Allah, berarti itu sudah sempurna sebagai manusia. Okay. Alhamdulillah, telah kita simak bersama kajian dari Kiai Haji Mukhlason Rosyid atau Guson dari Mojokerto, pengasuh pondok pesantren Miftahul Ulum Jaya Baru, yang tepatnya beralamat di Jalan Perjuangan, Dusun Gelonggongan, Desa Sumbertebu, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Beliau menekankan pendidikan holistik yang fokus pada ilmu tauhid dan tasawuf. Beliau adalah sosok gambaran ulama muda yang mampu menjembatani nilai-nilai keislaman tradisional dengan pendekatan modern. Beliau mengajak pendengarnya untuk tidak hanya memahami Islam secara tekstual saja, tetapi juga memahami maknanya secara spiritual. Beliau menekankan pentingnya mempelajari Islam secara mendalam, tidak hanya aspek lahiriah saja, tetapi juga batinnya. Semoga kajian-kajian dari beliau bisa kita petik manfaat dan hikmahnya, sehingga bisa membawa keberkahan kepada kita di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin.
Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.